Jurusannya apa, Mbak? Aku jurusannya itu S2-nya nih Kak. Ya, S1 S2-nya apa? S1-nya ilmu Al-Quran Tafsir, S2-nya ambil Islamic Studies sama double degree Kak sama The Globalized Muslim World. I see. Tuh kalau gitu kurang tahu juga sih saya. Karena Sama education juga kan Kak. harus ada ininya ya. Ada ilmunya emang. Nah iya Kak, tuh saya juga bingung. Ada ilmunya Jadi bingung. dan ada ilmu. Saya juga kebetulan di S1-nya pendidikan biologi sih. Pendidikan, jadi emang cara pengelolaan kelas, cara buat RPP, buat apalagi itu study plan itu ada Mm-mm. diajarin. Tapi kalau Mm-mm. emang niatnya dosen terus, dari ini dijawabnya gimana tadi? Saya jawabnya jujur banget Kak. Kayak Mm-mm. apa sih tadi? Saya belum tahu Bu, apakah ada pendidikan khusus dosen kayak guru gitu kan ada PPG kan ya Kak ya. Oh ya. Eh, buat apa ya? Buat capable jadi seorang pendidik itu bagaimana? Terus mungkin untuk saat ini saya bisa menjawabnya itu mungkin saya bisa menjadi asisten dosen di S2 saya apabila waktu dan kesempatannya ada kayak gitu. Tadi jawabnya gitu. Terus Oh, saya I udah see. nanya kakaknya tapi belum dibalas jadi masih bertanya-tanya. Iya sih. Harus belajar sih. Asisten dosen oke juga kayaknya jawaban yang itu. Bener nih kata siapa nih di chat, approach dari pengalaman mengajar. Iya bisa juga sih. Pengalaman mengajar ada, Mbak? Ada kak. Oh, bisa sih. Itu. Karena belum tentu ini ya, kalau kata guru gembul itu. Malah guru-guru, apa istilah kata beliau ya? Yang jurusan pendidikan itu malah nggak terlalu ini ngajarnya. Kayak di sekolah-sekolah unggulan malah yang kayak ini yang bukan jurusan pendidikan, artinya kan itu berarti bisa dipelajari, Mbak. Hmm, Skill mengajar itu bisa ya. aja dari situ. Iya, Iya. mungkin butuh jawaban yang kayak pasti gitu nggak sih kak? Kayak apakah ada Mm-mm. ya mungkin Oh ya nggak gitu. tahu juga, nggak tahu juga belum pernah dengar juga emang kalau dosen tuh harus ada pendidikannya dulu atau gimana gitu. Mungkin Mm-mm. emang harus dicari. Iya, harus dicari sih emang. Mana ya, udah masuk belum ya? Ini udah 21.14 di sini. Nggak bisa dihubungin bang yang ini Kak Neina. Hmm, mm, 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 mm. Saya juga bingung nih. Yang itu tuh Nandar itu tuh kalau bisa tuh teman-teman ada kontaknya nggak itu? Nggak ada kak kalau saya. Kak Roy nggak bisa ini ya? Oke, kita diskus saja aja. Iya gitu aja bang. Oh, itu daripada nganggur nih. Nganggur. Diskus aja. Itu kan Oke, Nazra ini mengajukan tangan tuh, mengangkat tangan barangkali ada yang mau ditanyakan kan Nazra? Permisi silakan, Mbak. Kak, ini saya cuma mau bantu jawab untuk yang tadi Oh, yang misalnya yang dosen, terus mm-mm. dia mau ngajar tapi bukan dari pendidikan. Saya kan pengalamannya kerja di kampus bagian itu kan yang ngurusin penerimaan dosen. Sependek pengetahuan Mm, saya, mm-mm.
sependek pengetahuan saya, nggak ada kok keharusan dosen itu harus dari jurusan pendidikan. Oke, Kak, jadi nggak apa-apa. Kakak ini bukan dari jurusan pendidikan, untuk jadi dosen ya memang diperbolehkan kok. Tuh, makasih Kak. Oh gitu ya Mbak. Iya. Saya Nah kerjanya di ini kebetulan sebenarnya dari saya kerjanya di kampus Institut Negeri dan biasa penerimaan dosen di itu saya ikut di situ dan nggak ada keharusan di persyaratan bahwa seorang dosen itu harus dari jurusan pendidikan. Tergantung sih dari mata kuliahnya yang mau diajarkan apa. Gitu. terus memastikan kalau dia memang bisa mengajar itu gimana ya? Berarti harus ada peer Kan teachingnya tetap kan? ya Dites kan cara ada ngajar. seleksi ya ada seleksi micro teachingnya. Nah sebelum seleksi itu kan kita kita bisa mempersiapkan diri. Gitu kan. Oh Persiapan gitu. diri ya persiapan diri sebelum tes. Belajar latihan banyak kan banyak tuh di YouTube atau ikut aja ke kelas-kelas ke teman kemana gitu ke dalam kelas untuk belajar gimana melihat secara langsung gimana caranya orang ngajar terus dipraktikkan gitu. Terima kasih Kak. Gitu aja dari aku sih. Mantap mantap. Mantap tuh dari praktisinya nih, akademisinya. Terima kasih Kak Azra. Membantu banget. Sama Kak. Mantap mantap. Yang lain mungkin ada sharing-sharing guys. Di sana lintas jurusan nggak ya? Halo. Kayaknya nggak ada Kak kalau nggak dijawab. Nggak ada ya? Kayaknya Mbak saya Beauty deh Kak. Insight ini siapa namanya Mbak? Itu masalahnya deh. Asya Kak, Asya. Ini dia Oh Asya, ini dia Beauty link Insight. Google. Aku kemarin bikin Oh, Beauty um, Insight. pesan Jimit Pro kan. Terus namanya Mm-mm. tuh Gmail saya udah namanya udah Asia semua gitu. Jadi kayak aduh, bikin aja tapi belum sempat diganti kemarin kayak udah buru-buru aja bikin gitu. Beauty Insight, kaget saya. Kak Bang Ari, Oke, gimana Bang? ini Kak Nenanya mau nih. Saya kirimin CV dan essay sekarang ke Bang Ari ya. Oke, boleh boleh. Langsung aja Nah, suruh masuk siap. Oke. kalian. Mana nih? Oke. Bang Ari ini orang Palembang ya, Bang? Iya, deketan dong kita. Oh. Asli Sumatera orang Pride, Palembang. asli. Nggak asli juga sih. Nggak asli. Sedari daerahnya, tapi stay udah lama di Palembang dari awal kuliah dulu. Dari daerah mana, Jadi Bang? saya Prabu Muli. Oh, Prabu Tahu Muli. Prabu Muli? Pernah lewat saya, Bang. Oke, sudah masuk belum ya? Belum, masih Sepi ya. masih iya, baru respon ini orangnya. Sepi Saya hari dari ini, sedih juga ya. berarti sama-sama. Sebenarnya Siapa? sedih. Enggak. Saya dari Lampung. Oh, Oh, deketan dong. Sumatera, iya. nah ini grup Sumatera ini jadinya. Sumatera Pride dong. Gimana Mbak? Jalannya udah bener belum? Aduh, Oleh siapa? Viral kemarin kan Pak Jokowi. Iya benar. Masih ya? Masih, tapi bukan di daerah saya sih, Mas. Tapi kemarin sempat ngelewatin. Lampungnya di mana? Um, Bandar. Lampungnya Pringsewu.
Perisewu. Iya. Di Lampung mana tuh? Perisewu Selatan. tuh udah kabupaten dulunya, masuk apa ya? Udah pecah-pecah gitu deh, Kak. Oh. Oke, oke. Dulu Kakak pendidikan biologi di mana, Kak? Di Unsri saya, Palembang Oh, Pride. ih, angkatan berapa ya, Kak? Saya 14, Mbak. Mbaknya Oh, berapa? ya Allah. Enggak, temen saya ada yang di pendidikan biologi Unsri juga. Tapi Tahun? angkatan 17, Tahun? angkatan 17. Oh, di bawah saya berarti. Mas Bang Ismail 2000 berapa, Bang? Waduh, banyak Bang. Udah senior ya. Udah lama lah intinya lah. Oh, I see. Ini masuk nih statement purpose-nya. Ya, itu dia Kak Nena. Dia belum masuk ya. Udah saya kirim linknya ke. Oh ini udah Bang dia. Udah ada di room. Udah ya? Iya. Kak Mbak Nena bisa. Hadir. Oke. Oke, udah bisa kita mulai ya. Bisa. Izin ya. Bisa on cam nggak, Mbak? Oke, ya izin ya kita on cam karena biar kelihatan ekspresinya ya, karena gimana ininya. Oke, saya on cam juga nih. Bang Ismail dan teman-teman on cam dong. Biar lebih ini. Oke, kita mulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Muhammad. Oke, selamat datang di mock up interview malam ini. Kami ucapkan selamat sudah sampai di tahap ini. Dan dalam beberapa waktu ke depan kita akan sama-sama belajar wawancara. Ya, harapannya nanti saya dan teman-teman sekalian kita semua bisa lebih lancar dan siap untuk menjawab pertanyaan dari Asen. Oke, karena sudah pukul 21.24. Oh ya, sebelumnya Mbak Nena. Oh ya, Pak Basni gitu ya. Jadi udah 21.24, mungkin biar efisien waktu kita mungkin saya mungkin 12 menit, Bang Ismail 12 menit, 20 menitnya baru tanya jawabnya. Oke, kita mulai ya. Oke, Mbak Nena gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke ya. Baik, untuk mengawali boleh ceritakan, jelaskan kepada kami mengenai diri Anda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya Naina Purnita. Ini saya bekerja sebagai peranata laboratorium pendidikan Fakultas Psikologi UIN Gunung Jati Bandung. Kemudian saya sudah 8 tahun menjadi ASN. Kemudian saya juga merupakan lulusan pertama yang lulus dengan IPK 3,7 dan masa studi 3,5 tahun. Kemudian saya juga punya jenjang karir yang istilahnya saya punya cita-cita untuk meningkatkan karir saya, karena saya merasa bahwa peranata laboratorium pendidikan psikologi punya keterbatasan dalam jenjang karir, sehingga saya memutuskan untuk melanjutkan studi S2 di Fakultas Psikologi. Mungkin begitu cukup kali ya, Pak. Izin ya, itu suara apa ya? Bentar, boleh di-mute dulu? Oke, lanjut. Oke, jadi peranata di laboratorium ya? Iya, betul. Baik. Rencana mau studi kemana? Di Dan jurusan apa?
Di magister kalau di Unpad sekitar 14 juta, di UGM juga sekitar 14 sampai 15 juta per semester ya. Oh, per semester, betul. itu berapa lama? Terus apa sih yang dipelajarin? Saya sudah memetakan sebetulnya apa setiap semesternya saya akan mengambil apa saja. Kebetulan untuk UGM dan Unpad ini punya kurikulum yang sama karena semuanya diatur oleh AP2TPI, Asosiasi Penyelenggara Pendidikan di Indonesia. Jadi cuman hanya berbeda judul mata kuliahnya saja, tapi intinya mempelajari hal yang sama. Di antaranya untuk semester 1, jadi biasa ada psikologi umum, kemudian psikologi sosial, ada psikologi perkembangan, kemudian filsafat ilmu, ada metodologi penelitian dan psikologi, statistika, kemudian kebetulan saya punya peminatan di bidang psikologi kesehatan. Jadi mata kuliah pilihan yang akan saya ambil berhubungan dengan psikologi kesehatan. Seperti itu. Oh, oke. Berarti sudah cukup riset ya untuk mengenai apa yang dipelajari. Kemudian untuk riset di masa yang akan datang, apakah ada kaitannya dengan riset di S1 dulu? Nggak ada karena saat saya S1 saya ikut penelitian payung bersama dosen pembimbing saya, karena saat itu kebetulan dosen pembimbing saya itu sedang disertasi. Jadi saya mengikuti penelitian kecilnya. Jadi penelitian kecil bersama pembimbing saya jadikan skripsi begitu. Kemudian rencana riset di master degree nanti? Rencana mau ambil apa? Terus apa urgensinya untuk Indonesia? Oke. Jadi saat ini saya aktif di salah satu komunitas, namanya komunitas PCOS Fighter Indonesia, Polycystic Ovarium Syndrome. Jadi di sini berkumpul wanita-wanita yang memang punya sindrom ovarium yang folikelnya kecil-kecil, dan ternyata setelah diteliti, banyak penelitian yang menyebutkan bahwa wanita dengan polycystic ovarium syndrome ini punya kualitas hidup yang rendah, rentan sekali terkena dampak-dampak psikologis seperti self-esteem yang rendah hingga bunuh diri. Nah, sehingga saya merasa bahwa sebagai wanita tentunya saya merasa perlu adanya empowering woman gitu. Jadi dengan salah satunya yaitu memperdalam ilmu psikologi kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan quality of life pada wanita dengan PCOS. Seperti itu. Oke. Baik. Terus ketika Anda dinyatakan diterima sebagai mahasiswa di UGM atau Unpad tadi, lantas apa yang akan Anda lakukan ketika di kampus? Oke. Saya sudah mengatakan juga bahwa saya ingin lulus sebelum 4 semester. Jadi saya ingin ketika semester 1 nanti, jadi saya sekarang sudah mulai menulis tentang tema-tema kualitas hidup pada wanita dengan PCOS. Kemudian variabel apa saja yang bisa diteliti, kemudian alat ukur apa yang sebetulnya akan saya kembangkan dan akan saya gunakan untuk penelitian nanti, sehingga di semester 1 atau semester 2 saya sudah bisa melakukan seminar usulan riset, sehingga di semester 3 saya bisa melakukan tesis. Di samping itu, untuk kegiatan non-akademiknya, saya akan tetap aktif di komunitas PCOS Fighter Indonesia, salah satunya dengan menjadi mentor atau istilahnya kami sister, istilah di komunitas kami namanya sister, untuk tetap menguatkan bahwa meskipun dalam kondisi PCOS, kita tetap punya kualitas hidup yang baik. Seperti itu. Oke, semua. Oke ya, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya sudah
ini mencoba menghubungi siapa tadi dosen yang Anda maksud tadi? Sudah, karena waktu itu saya kebetulan ingin baca disertasinya, jadi saya minta filenya untuk dibaca. Oke, jadi mintanya email ya, email Iya. terus. By email. Oke, oke ya, oke, oke. Sekarang, sorry, di S1 sama S2 linear. Linear, saya S1 psikologi, S2 juga ini rencananya juga psikologi. Oke, psikologi ya. Oke. Yakin riset yang Anda lakukan itu sukses dan benar-benar bermanfaat untuk negara kita? Saya sangat yakin karena saya juga sudah melakukan literatur review untuk di Indonesia sendiri. Penelitian tentang PCOS di bidang psikologi itu baru 2 artikel. Artinya untuk penelitian tentang PCOS di bidang psikologi itu saya pikir novelty-nya akan besar. Begitu. Kemungkinan novelty-nya tuh kebaruannya tuh tinggi begitu. Dan ternyata wanita dengan PCOS itu adalah salah satu masalah reproduksi yang paling umum yang memang dialami oleh wanita di Indonesia. Sering kali dialami dan juga ternyata punya dampak yang banyak gitu terhadap kualitas hidup. Oke. Oke ya, jadi itu spesifik, sudah spesifik. PCOS tadi spesifiknya ke sana maksudnya. Iya, betul. Kemudian lantas ketika Anda kuliah nih, kemudian lulus, apa kaitannya dengan pekerjaan Anda sekarang? Terus apa yang akan Anda lakukan? Kontribusi apa? Seperti yang sudah saya bicarakan tadi, bahwa rencana saya untuk mengambil pendidikan S2 itu tidak hanya dari keinginan dari saya pribadi. Pranata Laboratorium Pendidikan Psikologi itu memiliki keterbatasan dalam pengembangan karirnya. Karir tertinggi dari Pranata Laboratorium Psikologi itu hanya ada pada sampai tertinggi itu hanya pada tatanan ketua lab. Sehingga setelah saya melakukan banyak diskusi dengan pimpinan dan pejabat-pejabat di kampus saya diarahkan untuk mengembangkan karir menjadi dosen. Begitu. Karena kebetulan Pranata Laboratorium Pendidikan itu untuk ilmu-ilmu sosial, termasuk di dalamnya psikologi, itu belum diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi sejauh ini masih mengikuti laboratorium pendidikan fisika, kimia, pokoknya masih ke saintek gitu. Oke ya. Mungkin terakhir, oh ya, ketika berarti Anda berniat untuk menjadi dosen ketika Ya, kembali setelah melanjutkan studi. Terus langkah-langkah apa yang akan Anda lakukan? Kan kita tahu menjadi dosen tentu nunggu ada lowongan, nunggu ada informasi dan lain sebagainya. Lantas apa yang Anda lakukan? Betul. Langkah-langkahnya. Berdasarkan karena keputusan ini juga tidak hanya keputusan saya sendiri, tapi juga keputusan dari pimpinan saya. Tentunya saya juga punya kepercayaan diri untuk lowongan dosen di universitas saya. Pertama, dosen psikologi di Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu belum banyak. Jadi banyaknya itu dari pendidikan, terutama pendidikan agama Islam. Kemudian beberapa dosen ada yang mutasi begitu. Jadi berdasarkan keputusan itulah saya merasa percaya diri untuk ya udah saya juga mau mutasi jadi dosen begitu. Ya, langkah-langkah yang Anda lakukan, apakah bisa langsung dosen kan? Gimana tuh? Tidak. Jadi kalau di kami, mohon izin sebentar.
Tentunya langkah-langkah pertama, kalau setahu saya, ini juga saya harus melihat lagi ke aturan-aturan yang ada. Sebelum menjadi dosen itu memang harus ada 2 tahun menjadi tendik dulu. Begitu, jadi tendik untuk mengetahui bagaimana sistem kerja, kemudian aturan-aturan yang ada. Hanya pada beberapa kasus itu karena misalnya sudah lama menjadi tendik sehingga si langkah pertama menjadi tendik itu di cut gitu. Jadi dari sekarang juga saya sudah diminta untuk menjadi asisten dosen, itu juga merupakan salah satu batu loncatan bagi saya untuk bisa melangkah ke jenjang yang begitu. Oke, baik. Oke, itu pertanyaan dari saya. Sudah cukup 12 menit lebih kurang ya. Oke, silakan Mas Ismail, 12 menit dari sekarang. The stage is yours. Oke, thank you. Terima kasih Bang Ari. Oke. Selamat malam Kak Neina. Oke, saya akan wawancara tentang psikologi, Bi. Ya, mungkin ini bidang Anda ya, tapi let's see together. Saya lihat di sini Kak Neina, Anda mencantumkan pendidikan ya, 1 S1 psikologi UIN Sunan Gunung Jati. Lalu S2 psikologi sains. Jadi sebenarnya Anda sudah S2 atau bagaimana ini? Nah, ini dia masalahnya. Jadi saya memang tahun lalu itu daftar, kebetulan ini CV tahun lalu. Jadi saya daftar di Unpad, tapi ternyata saya seolah dijorokin gitu loh, dijorokin masuk skema by research. Sementara saya lulusan tahun 2013, masuk lagi tahun lalu, itu kayaknya banyak ilmu yang menguap. Jadi nggak cocok buat saya. Sementara saya butuh mata kuliah yang memang ada intervensi non-klinis. Dan di by research itu kita nggak ada kuliahnya gitu. Ternyata pas saya tanyakan, ini saya tidak submit di by research, kenapa saya masuk di by research? Tapi ternyata katanya untuk mempermudah, karena banyak, kalau dosen itu katanya baiknya tuh langsung di by research. Sementara buat saya ilmu-ilmu yang lain, salah satunya adalah intervensi non klinis, intervensi psikologis itu penting begitu. Apalagi buat saya yang memang ilmunya sudah menguap, sudah lama, dan banyak ilmu-ilmu baru yang menurut saya harus dipelajari begitu. Jadi S2 psikologi sains ini masih berjalan sampai sekarang? Enggak, saya berhenti. Jadi kebetulan, jadi saya sudah punya loannya, tapi saya tidak bisa defer karena kalau defer itu khusus untuk yang belum bayar SPP. Sementara saat itu saya sudah bayar SPP begitu. Akhirnya dari Unpadnya dikasih surat, dari Warek satunya dikasih surat pindah skema. Yang artinya saya ulang lagi dari semester awal. Pada akhirnya nggak lanjut ya? Iya, yang by research-nya. Oke, saya tadi memperhatikan bahwa pengalaman research Kak Nena ini udah keren ya. Sekarang saya ingin tanya tentang apa kekuatan dan kelemahan dari Kak Nena. Lalu sebutkan contoh konkretnya ya, contoh real case dari masing-masing kelemahan dan kekuatannya itu. Ya. Saya merasa bahwa saya dapat bekerja di bawah tekanan. Contoh kecilnya adalah sekalipun saya punya masalah, saya akan tetap bisa menyelesaikan apa yang sudah saya mulai. Salah satunya contoh konkretnya, ketika saya dulu kuliah, saya sudah menetapkan tujuan saya dari awal bahwa saya ingin lulus 3,5 tahun. Meskipun pada kenyataannya saya diterpa berbagai macam masalah, saya sudah dapat memetakan sekecil apapun rencana saya. Contohnya, saya menuliskan hal-hal apa saja yang bisa mendukung saya untuk bisa lulus 3,5 tahun. Saya tuliskan kayak misalnya beli modem saat itu, karena belum ada wifi, saya tuliskan beli modem, kemudian
ketemu dengan pembimbing 2 hari sekali, itu saya tuliskan sampai sedetail itu gitu. Meskipun saat itu saya juga diterpa musibah, orang tua saya meninggal, tapi saya nggak mau berlarut-larut dalam kesedihan, hingga akhirnya saya bisa mendapatkan apa yang saya mau. Itu kelebihannya, kekuatannya. Iya. Untuk kelemahannya tadi sudah ya. Untuk kelemahannya, saya tidak bisa asertif ketika berhadapan dengan tidak bisa asertif ketika saya dihadapkan dengan hubungan interpersonal yang jadi saya akan orientasi saya kalau misalnya punya hubungan personal yang terlalu dekat, saya tidak bisa asertif gitu. Bisa dielaborasi lebih luas gimana itu maksudnya? Misalnya saya ketika contohnya begini, saya saat ini kerja di alma mater saya. Ketika saya diberikan tanggung jawab yang memang sebetulnya itu bukan tugas saya tidak bisa menolak. Begitu, jadi akan tetap saya terima, begitu. Walaupun itu akan menimbulkan risiko yang tidak baik. Nah, ini ada kaitannya dengan kekuatan saya tadi. Jadi bagaimanapun saya ditekan, saya akan tetap bisa menjalankan apa yang diharapkan orang lain. Begitu. Oke, good, oke. Itu tadi kelemahan Anda ya, asertif terhadap orang dekat tadi ya. Iya, tidak bisa asertif ya. Tidak bisa asertif terhadap. Lalu bagaimana cara Anda mengatasi kelemahan itu? Saya akan tanya dulu sebetulnya. Kalau misalnya contohnya kaitannya dengan tugas tadi, pemberian tugas di luar tupoksi saya akan tanya seberapa besar sih tugas itu, tanggung jawab tugas itu, apakah memang harus saya yang melakukan gitu. Pasti akan saya tanya dulu detail dari tugasnya. Kalau memang tidak harus saya, berarti saya bisa kasihkan ke, biasanya saya refer itu ke mahasiswa begitu. Oke. Boleh nggak saya bilang berarti Anda adalah yes person gitu? Iya. Oke. Yes person ya. Oke, sebagai orang dengan sifat yes person tadi gitu ya. Anda bisa bayangkan nggak diri Anda sebagai seorang leader di satu organisasi? Apakah sikap yes person itu membantu Anda atau justru menjatuhkan Anda? Ini juga pernah saya alami ketika saya menjadi koordinator untuk salah satu praktikum. Jadi memang untuk kalau dibilang tuh ini tuh kayak ada keuntungannya, ada kerugiannya sebetulnya. Ketika saya akan diuntungkan ketika memang hal-hal misalnya terjadi satu masalah dan butuh pendekatan personal. Nah, itu menguntungkan saya. Tapi ketika dihadapkan pada misalnya pada sistem, itu tentunya merugikan saya gitu. Ya. Oke. Next question. Apa mimpi terbesar Anda? Bisa jelaskan? Sebetulnya mimpi terbesar saya adalah jadi psikolog klinis dewasa. Hanya saja tahun 2023 awal tahun 2023 ternyata ada perubahan dalam pendidikan psikologi profesi, sehingga psikologi profesi itu menjadi terpisah dari magister psikologi. Begitu. Tapi saya pikir saat itu memang saya ada di posisi yang sangat terpuruk. Kenapa saya selalu telat membaca peluang? Begitu, karena terakhir dibuka itu tahun 2022. Tapi saya berpikir kalau misalnya saya terus-terus menunda,
apa yang saya cita-citakan, cita-cita saya yang lain tuh akan mundur gitu, akan terbengkalai, sehingga saya memutuskan menurunkan ekspektasi saya untuk menjadi seorang psikologi klinis dewasa menjadi magister psikologi sains dengan profesi dosen. Begitu. Wait. Anda sebut psikologi sains, saya juga baca di CV Anda. Apa itu psikologi sains? Bisa jelaskan pada saya? Jadi kalau psikologi sains itu memang khusus untuk ilmuwan psikologi. Jadi sebutannya memang ilmuwan psikologi. Kalau jadi di sana kita lebih banyak penelitian, kemudian pengajaran, pengabdian, ya tridharma perguruan tinggi lah ya. Tapi kalau misalnya psikologi profesi itu kita punya gelar psikolog. Salah satunya kalau misalnya memang dia klinis dewasa, saya bisa kerja di rumah sakit, kemudian ya seperti itu. Oke. Jadi Anda psikologi klinis ya. Oke. Bisakah Anda ceritakan soal kepercayaan diri Anda? Dan apakah atau gimana ya? Anda bisa bikin scale nggak? Anda punya kepercayaan diri itu berapa? Skalanya itu berapa? Saya punya kepercayaan diri 80%. Sisanya itu takdir. Oke. Kenapa itu takdir? Karena ketika misalnya begini, salah satu contohnya yaitu tadi ketika saya tidak bisa mengambil kuliah magister profesi psikologi, itu tuh 20%-nya itu ya saya rasa takdir. Sementara dari 80%-nya saya punya keyakinan, saya punya persyaratan yang saya bisa memenuhi persyaratan itu sekitar 80%. Tapi ternyata ada andil Allah gitu ya di sini 20% itu tuh, jadi bikin saya ternyata memang ada hal di luar saya yang tidak bisa saya kendalikan. Oke. Good. Izin 1 menit lagi ya. Oke. Iya. 10 menit. Oke. Anda psikologi klinis ya. Apakah Anda punya salah satu saintis di bidang psikologi klinis atau tokoh gitu ya, atau ilmuwan yang Anda sukai, Anda jadikan sebagai acuan Indonesia atau luar negeri? Saat ini idola saya masih tetap Sigmund Freud. Jadi yang mengajarkan saya bahwa manusia itu terdiri dari tiga apa ya disebutnya, 3 unsur, ada id, ego, dan super ego. Kemudian bagaimana masa lalu bisa memprediksi masa depan, begitu. Bagaimana orang bisa memproyeksikan sesuatu lewat gambar, itu masih tetap jadi Sigmund Freud, itu favorit saya. Saya pernah baca itu. Anda tahu Jordan B. Peterson? Belum pernah saya. Belum Jordan pernah saya Peterson. Belum pernah dengar? Belum. Oke. Tapi Carl Jung tahu ya, Carl Jung. Oh iya, tahu itu. Oke, nggak apa-apa. Kalau nggak tahu saya nggak lanjut. Soalnya terkait pertanyaan berikutnya, nggak apa-apa. Oke, Anda sudah berkeluarga ya? Iya, sudah. Sudah punya momongan ya? Sudah. Dengan studi magister, bagaimana Anda mengatasi kesibukan Anda sebagai mahasiswa, kemudian juga sebagai seorang ibu di rumah Anda? Bisa Anda jelaskan? Saya punya suami, kebetulan saya punya suami, kemudian saya juga punya pengasuh, orang yang bisa membantu. Jadi sebetulnya sejauh ini saya masih bisa menjalankan fungsi-fungsi saya sebagai seorang ASN, sebagai seorang ibu, dan juga sebagai seorang istri. Oke. Bisa Anda ceritakan apa kegagalan terbesar yang pernah Anda alami? Kegagalan terbesar saya adalah kehilangan kesempatan sebagai seorang psikolog. Itu menurut saya kegagalan terbesar.
Oke. Apakah Anda menyesal karena nggak berhasil, belum berhasil, I mean? Tidak, saya pikir saya nggak nyesel karena masih tetap saya coba dengan jalan yang lain. Oke. Oke, tadi bicara kegagalan terbesar. Sekarang apa kesuksesan atau keberhasilan terbesar yang pernah Anda capai sejauh ini? Kesuksesannya, saya pikir kesuksesan terbesar adalah saya bisa, karena saya termasuk salah seorang dari wanita dengan sindrom polikistik ovarium. Jadi saat ini kesuksesan terbesar saya adalah bisa hamil dan melahirkan. Oke. Tapi saya lihat anak Anda udah usia berapa itu tadi? 5 tahun, ya udah 5 tahun. Oke ya. Itu sebuah Oke. keberhasilan ya. Iya betul. Yap, gimana? Oke, gimana? Udah Oke. cukup? Oke, kalau udah cukup ya udah. Ini saya kasih sedikit informasi. Memang salah satu dampak dari PCOS adalah infertilitas atau kesulitan untuk punya anak, gitu. Oke. Oke. Dan Oke, izin Bang Ismail dipotong ya, karena udah 21.55 ini, biar kita lebih komprehensif lagi untuk ininya. Baik, terima kasih. Ya sebenarnya ada satu lagi ya, moderasi beragama. Mungkin nanti setelah ini kita bahas sedikit. Dan terima kasih Mbak Nina atas kesempatan untuk wawancara kali ini. Bang Ismail udah juga ya. Boleh dikasih closing statement untuk kita? dari Kak Nina. Ya, closing statement dari Kak Nina, silakan. Dari saya, Iya. closing statement dari saya, ya. Jadi ya seperti yang saya paparkan tadi, banyak harapan saya agar cita-cita saya bisa tercapai. Jadi seorang profesional yang memang diharapkan oleh saya sendiri, oleh keluarga, dan juga oleh orang di sekitar. Kemudian harapannya juga saya bisa menebar dengan bisa melanjutkan pendidikan saya ini, saya bisa semakin bermanfaat untuk orang banyak. Baik, terima kasih Mbak Nina. Itulah wawancara kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mbak Nina dan teman-teman semua, Ismail Saleh, Beauty Insight. Saya panggil ke Beauty Insight ini. Oke Mbak Nina, izin ya, selaku wawancara sebenarnya kita ini sama-sama belajar ya. Ayo ya, saya izin juga off cam, lagi nggak kondusif sekarang. Jadi izin untuk menyampaikan masukan dan ya harapan lebih baik untuk kedepannya. Yang pertama, suara saya masuk ya? Jelas. Oh jelas, oke ya. Jadi yang pertama, overall udah oke banget nih. Kayaknya udah siap banget untuk wawancara. Udah setahun ya nyiapin ya. Ya, jadi jelas study plan-nya udah jelas, terus risetnya di masa lalu dan di masa yang akan datang itu udah jelas juga. Oke, udah. Bukan, sorry. Kan Nazra nih. Nazra boleh di mute dulu. Oke, thank you. Ya. Jadi studi plan-nya udah jelas tadi, terus riset yang mau diambil juga udah oke. Dan saya highlight itu sangat spesifik. PCOS ya. Benar ya, Mbak? PCOS itu udah sangat spesifik ya, karena saya udah pernah dengar dari mentor-mentor saya di LPDP, udah lulus juga dia, karena katanya semakin dekat sama kita, semakin besar kemungkinan untuk diimplementasikan, untuk diterapkan, maka semakin bagus, semakin meyakinkan pewawancara. Kemudian kuliahnya udah oke tadi ya, terus biayanya udah tahu juga, itu luar biasa, risetnya
udah dalam berarti. Namun untuk saran saya yang pertama mungkin di senyumnya mungkin baik. Mungkin karena nggak tatap muka langsung, mungkin senyumnya di tambah lagi biar lebih ini kayak Bang Ismail nih senyum terus nih. Jadi lebih chill sama wawancara, juga meredam ketegangan kan. Terus kemudian kenapa harus BIB? Tadi kalau nggak salah karena apa ya? Kebetulan atau kesempatan gitu. Gitu. Nah, menurut saya itu it must be better you mention that kaitkan dengan visi misi BIB dan LPDP. Kait itu kan ada tuh kalau nggak salah di poinnya yaitu pembangunan SDM, pengembangan sumber daya manusia di Indonesia, kalau nggak salah itu visi misi yang ada di BIB. Nah, dengan Mbak kaitkan dengan itu, maka itu lebih strong alasannya, reasonnya gitu. Dan juga tadi udah bagus juga, udah dipetakan apa yang mau dipelajari, apa yang mau diinikan. Namun saya rasa kalau bisa udah insight, udah udah di dalam kepala maksudnya. Sebaiknya jangan dibaca nanti kalau udah itu. Kalaupun nggak spesifik, nggak detail, tahu yang penting gini Mbak, mata kuliah yang paling make you curious untuk belajar gitu. Contoh saya ini rencana mau di University of Queensland di Australia, jurusan Conservation Science. Kenapa saya ambil? Karena di situ dia mengawinkan, istilahnya mengkombinasikan antara ilmu konservasi, pemberdayaan satwa liar biar lestari, dan policy. Jadi dia belajar ilmu biologinya, ilmu konservasinya, terus dia belajar tentang peraturan, bagaimana membuat peraturan yang oke banget sehingga bisa diterapkan di Indonesia. Terus yang ketiga di situ ada mata kuliah forest kebakaran, ya, kebakaran di hutan. Nah, itu bagaimana manajemennya biar nggak terjadi lagi. Nah, mungkin dengan 3 mata kuliah aja udah cukup gitu, Mbak. Yang paling ingin Mbak pelajarin gitu. Nah, terus tambahan lagi mungkin langkah-langkah menjadi dosen, kalau saran saya biar nggak terlalu terdeskripsikan, 1 apa, 2 apa, 3 dan akhirnya menjadi dosen gitu. Ya, the last but not least, usahakan di tempat yang tenang, Bay. Untuk ini ya, untuk kita masih mock up interview, oke lah, nggak. Tapi nanti kalau udah itu ya cari tempat yang oke, yang nyaman, yang mungkin diamankan dulu babynya, biar fokus untuk wawancara gitu. Mungkin itu aja Mbak. Next, Mas Bang Ismail. Oke, terima kasih Bang Ari ya. Catatan saya mencatat dari segi psikologi ya. Saya tadi melihat Kak Nena beberapa detik menutup mata saat menjelaskan sesuatu. Menutup mata. Itu sebaiknya dihindari Kak, karena kelihatan menghafal. Kelihatan kayak lagi setoran juz amma itu. Jangan menutup mata. Kalau bisa tetap kontak ya, eye to eye tetap dijaga. Lalu itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya lihat juga Kak Nena sempat bolak-balik kertas ya. Iya. Itu gimana Bang Ari? Emang kita bisa buat catatan kah ke wawancara beneran? Oke, saya udah nonton juga di YouTube ya. Dia bilang bisa, tapi kayaknya nggak sempet gitu mah. Dan juga kalau kita baca itu looks like we ready ya, belum siap. Kalaupun ada poin-poin perintilan mungkin bisa ditempel gitu aja Mbak di layar. Ditempel di layar pakai sticky note, dan baiknya jangan dibaca sih biar lebih oke.
Mm-mm. Oke, Itu. ya. Itu ya catatan soal tutup mata gitu ya. Kalau gini apa? Karena gini, ketika kita menatap mata lawan bicara kita gitu ya, itu menunjukkan respect gitu ya. Bukan I'm on you gitu ya. Jadi saya fokus pada Anda gitu. Saya akan menyimak dan menyampaikan apa yang saya sampaikan hanya pada Anda. Gitu. Jadi seperti menimbulkan perasaan, oh dia menghormati saya, dia menghargai saya, keberadaan saya. Eye contact itu tetap. Terus ya di sini ada catatan juga, sangat bagus tadi penjelasan tentang religiusitasnya, takdir, bicara takdir tadi ya. 80% usaha, 20% takdir itu udah kemenak banget lah gitu ya. Udah kemenak banget lah ya. Terus yang ini saya sangat menyayangkan, Kak Nina belum, ini dia seorang psikologi klinis, si Jordan Peterson. Dia seorang influencer sebenarnya, aktif di YouTube ya, bikin video-video ceramah, podcast tentang psikologi. Dia dosen di Kanada. Nah, saya adalah ini tokoh populer, banyak orang yang tahu siapa Jordan Peterson. Tapi Kak Nena di bidangnya sendiri, sama-sama psikologi klinis, itu nggak tahu gitu. Nah, saran saya, coba gali tokoh-tokoh kontemporer. Sigmund Freud udah tua ya. Sigmund Freud udah tua, Carl Jung juga udah tua ya. William James juga udah tua ya. Kita cari tokoh-tokoh yang lagi naik daun sekarang, yang pemikirannya juga nggak jauh kalah dari pemikir-pemikir yang udah tua itu gitu ya, udah koit itu ya. Nah, saran saya mungkin lebih gali siapa ya, profesor-profesor atau tokoh-tokoh psikologi klinis yang saat ini sedang uprising gitu ya. Mungkin setelah ini Kak Nina kalau mau bisa searching di YouTube Jordan Peterson. Dia dosen di Toronto dan punya banyak subscriber ya. Hebat banget lah cara-cara dia menyampaikan kuliah-kuliahnya. Itu catatan dari saya sih ya, lebih ke tokoh-tokoh di bidangnya sendiri, Kak Nina sendiri ya. Saya bukan orang psikologi, tapi saya ikuti beliau gitu ya. Si Jordan Peterson. Itu saja dari saya, Bang Ari. Oke, luar biasa. Sekali lagi dong, boleh give applause untuk Kak Nina. Luar biasa, udah siap banget nih untuk seminggu lagi. Makasih banyak Mas. Oke, boleh atau sanggahan atau gimana dari kami? Ada? Maksud saya memang emang tadi jujur aja nggak siap, tiba-tiba lagi mau ngelonin anak, ayo gabung lah itu. Padahal saya udah nulis di statement purpose saya tentang kaitannya kenapa milih BIB itu sebenarnya ada di tulisan saya. Tapi sama sekali nggak inget kalau saya nulis itu. I see. Yeah. Jadi memang ternyata mengkondisikan saya sejam sebelum wawancara itu kayaknya harus deh untuk apa sih nanti yang kira-kira akan disampaikan gitu-gitu. Betul. Iya, itu yang tadi yang saya kurang up to date tentang tokoh psikologis ya, memang saya akui karena selama ini saya berkutat di pengadministrasi, jadi saya nggak tidak dituntut untuk belajar sama sekali begitu. Jadi memang itu jadi challenge baru buat saya. Kenapa harus nonton YouTube yang aneh-aneh gitu? Kenapa nggak nonton YouTube itu? Gitu. Oke. Oh ya, tadi udah di-mention belum nih? Kalau gimana? Kalau kan udah berkeluarga nih, anaknya gimana, Mbak? Udah tadi sama Mas Ismail udah dibilang, karena kebetulan anak saya dari usia 0 bulan juga sudah di daycare, kemudian saya di rumah juga ada yang bantu. Jadi sebenarnya anak dan suami itu nggak pernah jadi masalah dalam kehidupan karir saya dan pendidikan. Wih, mantep tuh, udah strong tuh, mantep. Oke, ada lagi? Saya nambah sedikit, Bang.
Oke, silakan. Nah, tambahan untuk Kak Nena tadi, closing statement tadi sempat disampaikan, silakan berikan closing statement. Itu sebenarnya tinjuan terakhir itu, Kak. Tinjuan terakhir supaya panelis itu yakin, oke, saya akan pilih kamu sebagai awardee gitu. Jadi benar-benar manfaatkan closing statement itu. Jadi bukan closing statement kayak apa ya, kayak kasih quote bukan ya. Tapi betul-betul ini nih, ini kalau dalam Dragon Ball tuh kalau saya bilang tuh ini Kamehamehanya nih, puncaknya gitu ya. Jadi ke depan kalau misalnya di panelis bilang oke, silakan berikan closing statement, itu manfaatkan sebaik mungkin, yakinkan bahwa panelis harus memilih Anda gitu. Itu sih. Mantul. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke, Mbak Nena, thank you so much for today. Overall, honestly udah oke banget sih. Kayaknya lebih kalau diwawancara kayaknya lebih bagus Mbak Nena dari saya. Udah siap dengan riset-risetnya. Tapi nanti mungkin ditambahin aja nanti data. Tadi nyampein nggak data PCOS-nya berapa, terus ini ya mungkin diperkaya dengan data. Kalau istilahnya mungkin clickbait ya, biar wawancara, kan kita tahu wawancara itu nggak mungkin wawancara 1 orang 2 orang, itu kan pasti beratus-ratus orang, enggak lebay, seberatus puluhan orang mungkin dia wawancara. Kalau jawabannya mainstream ya oh ya gitu aja sih bagi mereka. Tapi kalau dipakai data, apalagi Mbak tadi mention bahwa saya juga PCOS, benar ya? Iya. Itu lebih deep lagi sih. Wah, berarti emang dia kalau kata ini sih Harper Lee di buku To Kill a Mockingbird, bahwa kau tidak akan pernah memahami seseorang hingga kau hidup dengan caranya dan masuk ke dalam kulitnya. Misalnya kalau mau paham seseorang itu ya rasakan dulu jadi dia gitu. Nah, dengan Mbak sangat deep mengalami itu dan ingin menyelesaikan hal itu kan tujuannya S2 kan, pengen menyelesaikan itu kan, dan ikut tadi diperkuat dengan ikut komunitas tadi. I do believe you will pass this interview. Mantap. Oke. Masukan dari teman-teman yang menyaksikan mungkin ada tuh. Silakan dong tambahan dari kami. Untuk kami juga mungkin belum tentu juga ini ya. Kami ahli juga kan, sama-sama awardee, tapi sini kita sama-sama belajar gitu. Oke teman-teman, ada tanggapan atau mungkin pertanyaan yang relate dengan wawancara kita malam ini? Oke, ada? Izin bertanya, penasaran aja sih sebenarnya. Oke, monggo Mbak Beauty Insight. Saya pengen nulis tentang quality of life dari kita atau pengidap PCOS. Nah, quality of life yang mau diteliti itu buat orang yang udah sakit mentalnya atau yang emang PCOS itu rata-rata atau cenderung punya penyakit mental yang tadi Kak, seperti yang Kakak sebutkan, cenderung untuk mudah depresi dan bahkan ada yang pengen bunuh diri gitu. Nah, saran aja sih Kak, kayak apakah semua yang orang-orang PCOS rata-rata emang udah punya bawaan penyakit mental yang kayak gitu juga, auto gitu, atau Kakak cuma meneliti orang-orang dengan PCOS sekaligus memiliki penyakit mental gitu Kak. Terima kasih. Iya, saya jawab. Izinnya Mas Ismail, Mas Ari. Jadi begini. Oke, lanjut. PCOS itu memang dampaknya ada banyak. Ada psikologis, ada fisik, ada lingkungan, dan juga ada sosial. Dari fisik sendiri, dia ada hirsutism. Hirsutism itu apa? Tumbuhnya rambut-rambut di area wajah, berkumis. Wanita berkumis, kemudian wanita berjanggut, kemudian alopecia, kehilangan rambut, rontok rambutnya, kemudian
obesitas. Nah, itu salah satu dampak-dampak fisik dari PCOS. Akibatnya ke psikologis ada tentunya. Orang wanita dengan PCOS kemudian dia memiliki rambut-rambut di wajahnya, apakah dia punya self esteem yang bagus? Bisa jadi bagus, bisa jadi enggak, tergantung bagaimana coping mekanismenya. Kemudian dari sosialnya, misalnya hubungan seks dengan suami, ada yang merasa seperti robot karena diatur. Kami wanita yang PCOS itu punya aturan ketika harus memang melakukan hubungan suami istri. Kemudian banyak sekali dampaknya. Dari lingkungan juga dokternya tentunya mahal gitu ya. Salah satunya itu, sehingga membuat quality of life-nya menurun gitu. Tapi ada beberapa kasus yang memang malah menjadikan quality of life-nya bagus gitu. Nah, jadi saya tidak meneliti tidak hanya di aspek-aspek mental yang menurun saja, tapi ini ada aspek-aspek yang ternyata bisa ditingkatkan seperti itu. Baik. Terima kasih banyak ya, Kak. Oke. Itu penyebabnya apa ya, Pak? Penyebabnya apa dan apakah dangerous, bisa mematikan PCOS itu? Nah, untuk sampai dengan saat ini tidak ada yang bisa memastikan PCOS itu karena apa, tapi kemungkinan karena adanya kaitan dengan genetik dan juga lingkungan, kayak misalnya bagaimana genetisnya sudah ada nih, kemudian dia pola hidupnya tidak teratur, tidak menjalankan pola hidup sehat, bisa jadi dia PCOS. Tapi tidak ada yang bisa menyebutkan 100% ini karena apa loh PCOS-nya. Nggak ada, namanya sindrom ya. Pertama sindrom Genetik pengaruh kali ya? iya. PCOS ibunya, anaknya bisa PCOS gitu nggak? Bisa jadi, apalagi kalau misalnya tidak menjalankan pola hidup yang sehat. Kemudian yang namanya sindrom kan tidak bisa disembuhkan ya. Jadi akan tetap ada. Yang bisa kita kontrol adalah gejala-gejalanya. Begitu. Jadi apakah mematikan? Bisa jadi karena wanita dengan PCOS punya efek 2 kali lebih banyak untuk menderita diabetes mellitus tipe 2. Kemudian bisa juga serangan jantung karena dia ada namanya obstructive sleep apnea. Jadi ketika tidur tiba-tiba nggak bisa nafas gitu. Jadi tentunya bisa mematikan. Saya baca juga, ini izin ya, saya kebetulan pendidik guru biologi tapi nggak sedalam itu. Pengaruh ke haid ya? Iya betul, karena salah satu ciri PCOS adalah menstruasi yang tidak teratur. Bisa jadi banyak atau bisa jadi sedikit, begitu. Oke, mantap ya. Kalau dicusi, kayaknya penjelasan Mbak kali ini lebih lepas kayaknya. Kalau bisa wawancara nanti kayak ini, Mbak. Bayangkan kami ini orang yang nggak tahu, emang curious tentang itu, jadi Mbak lebih lepas gitu kan. Jadi kalau gini kan lebih oke gitu. Tadi udah oke sebenarnya, tapi ini lebih mantep lagi nih. Udah Karena aja. kan, ya, oke, lebih relax aja. Karena kalau saya nonton juga award di LPDP, dia di mana ya? Di UCL London kalau nggak salah, dibilang jangan terlalu tegang, tapi jangan juga terlalu santai gitu. Jadi biasa aja kayak ngobrol gitu. Jadi lebih lepas, kayak Mbak barusan tadi lebih ini cara jelasin ke kami. Lebih ngalir gitu. Itu aja sih. Bang, Ini ada yang raise hand ya? Iya, Kak Putri. Silakan Iya. langsung, Mbak. Ini apa sih, mau minta pendapat tapi topiknya lain sih, terkait keluarga tadi sempat Oke. disinggung juga kan. Kalau misalnya pas nanti ditanyakan rencana terkait keluarga karena sudah menikah, punya anak, terus kalau misal nanti lolos beasiswa bagaimana anak dan suami, jika saya menjawab bahwa saya akan mengajak keluarga kemudian dengan biaya sendiri dan sebagainya, menurut kakak semua yang di sini pendapatnya itu akan jadi positif atau negatif respon ya? Maksudnya apakah justru jadi akan bawa keluarga ya, wah. Apakah interviewernya akan jadi memandang negatif atau ya nggak apa-apa positif gitu. Saya cuman mau dapat insight dari teman-teman aja sih. Gimana? Terima kasih. Oke. Kalau izin saya nih ya, sebenarnya honestly saya nggak
sedetail itu, nggak tahu sedalam itu Mbak, kalau Mbak keluarga. Betul, saya juga belum berkeluarga, jadi kayaknya nggak dapat pertanyaan seperti itu. Namun yang harus kita pahami bersama bahwa LPDP, BIB, dan pemberi beasiswa apapun itu, they want us to complete our study. Harus selesai studi kita, mau gimana pun juga gitu. Ya, seperti itu. Bayangkan kita kasih duit ke orang, nih sekolah, terus kita banyak alasan ini, keluarga dan sebagainya. Kayaknya kan nggak, kurang sreg di diri kita. Benar nggak sih? Kita udah kasih duit ke orang, terus tiba-tiba karena keluarga, terus terbengkalai studi kita, kayaknya nggak terlalu bagus gitu. Jadi apapun terjadi ya tetap studinya diutamakan dengan tidak meninggalkan keluarga gitu. Kayak misalnya merasa ini, kayak ada pembahasan kemarin dengan Mbak Nabila ya, Mbak Nabila kalau saya bilang, kita bekerja nih, ketika itu gimana nih Mbak bagi waktunya? Oh, maksudnya gini, mau bekerja ya bekerja ketika lagi studi, itu kan nggak bisa ketika lagi LPDP, kecuali asisten dosen ataupun yang berkaitan dengan studi nggak apa-apa. Tapi kalau kita bilang ya saya bisa manajemen waktu, nah itu bisa berdampak negatif ke pewawancara gitu. Dan kalau kaitan dengan keluarga ya as long as bisa ngaturnya kayaknya oke, Mbak, karena family comes first kalau kata-kata kuku ya. Kalau Iya sih. kata Koko, iya tetap diutamakan juga keluarga. Kalaupun dengan Berarti itu kayaknya, ya gimana? kalau misalnya nanti saya bisa menjelaskan bahwa akan membawa keluarga, tapi saya juga sudah ada rencana plan A, plan B, plan C, bahwa nanti keluarga saya akan seperti ini. Misalnya suami ikut cuti bekerja, jadi di sana tidak bekerja, maksudnya di sana walaupun dependen ke saya, tapi suami bisa mencari kerja di sana, kemudian anak-anak nanti bisa bersekolah di sana, dan mungkin bisa jadi apa ya, nggak akan mengganggu saya karena anak-anak sekolah, suami kerja gitu, nggak apa-apa kali ya? Mungkin nggak mengganggu. Tapi sebentar Mbak, izin ya. Mungkin Mbak menambah pertanyaan dari pewawancara. Loh kan itu cuma 1 tahun 2 tahun, ngapain harus pindah? Iya nggak sih? Kenapa? Iya, cuman kalau dari saya sendiri sih memang 1 tahun itu kalau berpisah dengan keluarga kan bukan waktu yang sebentar. Dan justru kalau saya membawa keluarga, anak-anak dan suami saya bawa semua, insya Allah malah menambah semangat saya dalam studi gitu. Maksudnya jadi support system, the best support system saya gitu sih sebenarnya. Kalau truly from my heart. Tapi kan yang I see. jadi pertanyaan, bagaimana nanti kalau saya ditanyakan terus saya cara menjawabnya, apakah saya harus sejujur itu atau harus membuat skenario gitu sih, Kak? Oh, I see. Oke, mungkin dari yang sudah berkeluarga, teman-teman bisa kasih tanggapan. Tapi tetap sih kalau menurut saya, you have to stick to the ini LPDP-nya, dan kalau bisa win-win solution kayak itu lebih baik lagi gitu, Mbak. Nggak tahu yang lain, Mbak Neina atau Mbak Bang Ismail atau teman-teman yang lain boleh. Boleh menanggapi sedikit ya, izin. Kalau alasannya bawa sekolah, kemudian suami juga kerja, jadinya ada kesan bahwa mau stay di sana jadinya. Jadi terus Oh nggak balik iya ya, Indonesia jadi dong. itu ya, apa maksudnya akan membuat implikasi lain gitu ya. Jadi lebih baik nggak usah diceritakan rencana seperti itu gitu ya. Iya sih sebenarnya ya. Kalau S2, sebentar, S2-nya di mana, Mbak? Saya sih kemarin S2, kan saya belum dapat LOA ya, jadi masih 3 university yang dipilih. Yang pertama itu Auckland, yang kedua Melbourne, ketiga Adelaide. Oh, LN ya Allah. Pantes ya. Oke, lanjut.
Iya, maaf ya. Ini emang untuk dalam negeri, enggak kan ya? Bebas kan luar negeri, dalam negeri. Enggak. Bebas. Oh Tapi iya, oke. emang kalau S2 sih nggak ada biaya itu sih. Iya, makanya tadi saya mau Heeh. menyampaikan bahwa saya sudah berkomitmen mengajak keluarga dengan biaya sendiri kan tadi saya bilang. Tapi apakah Heeh. itu akan membuat interviewernya itu apa ya kayak menjadi memandang saya negatif atau justru positif gitu loh ketika saya bercerita bahwa saya tidak mau berpisah dengan keluarga karena mereka the best support system saya, terus pengen diajak nanti anak-anak sekolah di sana, suami cuti kerja dari Indonesia dan untuk sementara ikut pindah ke luar negeri itu 2 tahun ikut gitu. Gimana ya kakak? Kalau menurut kakak-kakak aja sih. Oh, Atau oke. mungkin Monggo ada yang silakan. sudah pengalaman yang membawa keluarga atau mungkin kan Kak Ari atau Kak Ismail atau Kak Nena mungkin ada temen yang kuliah di luar negeri membawa keluarga gitu. Itu gimana? Saya Suami saya kebetulan S2-nya di luar negeri. Karena waktu itu saya juga mengajukan gitu. Jadi saya cuti di luar tanggungan negara dan rencananya memang saya akan kerja di sana. Tapi sayangnya itu jadi apa ya? Jadi penilaian yang negatif karena pertama visa saya jadi kan maksudnya saya ke sana tuh tadinya mau ngedukung suami untuk belajar, tapi saya malah cari kerja di sana gitu loh. Nah, itu yang jadi apa ya? Jadi pengurangan nilai gitu. Karena awalnya juga tuh dan itu yang bikin sebetulnya jadi apa ya? Keenakan buat saya. Saya udah tahu gaji di sana lebih gede, apakah tidak akan jadi godaan untuk suami dan saya untuk tetap tinggal di luar negeri gitu. Gitu sih kalau Oh, itu. Jadi oh kalau iya yang ya. kayak gitu-gitunya kayaknya sebaiknya nggak usah maksudnya kalau waktu itu suami saya langsung bilang kayaknya kemarin harusnya nggak usah diceritain deh tentang rencana-rencana kita itu gitu. Kalau suami saya ya gitu. Oh, Kak Nena mohon maaf suami Iya, LPDP atau apa? iya di Auckland juga. Oh oke, I see. Iya. Oh ya udah. Berarti baik terima kasih semua kakak-kakak. Jadi sudah agak sedikit tercerahkan jadi ya what to do, what to say nanti. Terima kasih banyak, luar biasa sharingnya. Saya mau nanya boleh nggak? Iya. Yang tentang itu loh, Mas, tentang apa moderasi beragama. Itu Oke, saya monggo. saya masih belum kebayang gitu. Pertanyaannya kayak apa gitu. Mas ini ada ini, Bang ini, Bang Ismail Kalau pengalaman selama kan. mock up itu gimana? Hmm? Lanjut ya. Monggo. Lanjut. Kalau pengalaman saya selama mock up itu Kak, apa namanya? Pertanyaan-pertanyaan moderasi itu lebih kepada bagaimana kita menanggapi orang yang satu berbeda paham sama kita gitu ya. Tidak hanya agama gitu ya. Misalnya dia punya paham saya penganut LGBT, saya penganut katakanlah aliran-aliran pemikiran tertentu gitu ya. Nah, itu ditanyakan bagaimana posisi kita gitu. Itu sih. Tapi kalau intinya itu Bang Ari lebih tahu banyak tuh. Gimana apa inti dari moderasi beragama. Soalnya beliau juga yang kasih saran buat saya untuk moderasi beragama itu seperti apa. Waduh, saya lebih ini kayaknya enggak juga deh. Oh ya, jadi izin bukan mau ngajarin ya, tapi saya udah baca di buku yang itu udah baca belum, Mbak? Ada tuh buku itu, Buku saku ya? Moderasi Beragama, buku saku. Ya, Udah. tapi saya waktu terakhir ada CAT moderasi beragama itu nilai saya memang nggak gede. Oh, udah pernah berarti, udah tahu dong. CAT-nya karena untuk setiap ASN di Kemenag di semua Indonesia, di seluruh Indonesia itu ada tes CAT-nya itu untuk mengukur moderasi beragama. Tapi nilai saya nggak begitu bagus gitu. Maksudnya ada dicek. Nah, boleh di-sharing tuh. CAT-nya berkisar gimana? Penerapannya? Kalau nggak salah tuh ada pertanyaan begini. Pertanyaannya itu misalnya saya juga lupa sih sebetulnya pertanyaannya apa. Tapi intinya nilai saya tuh nggak lebih dari 70 kalau nggak salah.
gitu, ada Oh, di I see. Jadi saya belum kebayang ini tuh sebetulnya tujuannya apa tuntutannya tuh kita tuh harus gimana gitu, harus moderat, tapi saya belum tahu aplikasi moderat itu tuh seperti apa gitu. Oke, oke. Izin menambahkan mungkin sharing juga. Kalau untuk Oke. pengalaman saya moderasi beragama itu sama sih dengan Kak Nena pernah kerjain itu yang kita CAT itu kan. Nah kebetulan nilainya juga nggak jelek-jelek banget. Jadi kayaknya memang yang dimau yang namanya moderasi itu kita di tengah-tengah posisinya. Jadi tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu apa namanya enggak terlalu berlebihan tapi juga nggak boleh kurang. Jadi contohnya ketika kalau kemarin kan soal-soalnya penerapan ya. Jadi kayak misal kita itu punya teman beragama lain, jadi berbeda agama. Terus teman itu menikah, menikahnya itu di gereja. Kita namanya muslim nih. Terus gimana? Kamu diundang bahkan sebagai bridesmaid-nya atau mungkin pokoknya yang berperan penting lah di upacara sakralnya itu. Nah, itu kamu gimana sikapnya, mau atau tidak? Nah, kalau kita yang terlalu berlebihan, mungkin kita langsung tidak mau, apalagi itu acaranya di gereja. Nah, kalau yang kurang, pasti langsung bilang, mau banget lah, nggak masalah. Emang kenapa? Apa hubungannya sama aku yang muslim gitu? Itu kurang. Nah, kalau yang di tengah-tengah mungkin akan lebih bijak menyikapinya, yaitu dengan jika memang apa namanya bersedia mungkin dengan beberapa syarat selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dia mau melakukan kayak misalnya walau jadi bridesmaid pakaiannya tetap apa menutup aurat gitu. Nah, atau mungkin kalau memang secara apa hatinya tidak berkenan bisa menolak secara halus gitu. Jadi intinya kita memposisikan diri sebagai orang yang netral gitu, nggak terlalu yang jangan menunjukkan terlalu agamis tapi juga nggak boleh kurang gitu sih. Kalau kemarin kalau pas Oke. berkaitan dengan wawancara moderasi beragama, saya berusaha selalu memposisikan di tengah gitu. Jadi nggak usah terlalu saklek, tapi juga jangan kurang, apalagi bertentangan dengan ajaran agama Islam gitu. Itu aja sih kakak-kakak. Oke, terima Oke, kasih. ya ini lebih mantap lagi nih ya. Honestly saya belum pernah ikut tes seperti itu ya. Itu ini lebih mantap nih kalau Mbak Putri udah pernah dapat soal-soal kayak itu. Namun untuk mungkin izin tambahin ya, apa yang di moderasi beragama. Jadi kebetulan saya udah tanya sama ustadz saya, guru saya di pondok gitu. Jadi intinya moderasi beragama itu indah banget teman-teman. Indah banget. Jadi intinya dia tuh kalau bahasa Arabnya umatan wasaton kalau ya. Jadi di tengah-tengah gitu, Mbak. Benar kata Mbak Putri tadi, kita nggak terlalu ke kanan, maksudnya nggak terlalu liberal, juga nggak terlalu radikal, nggak terlalu ekstrim, nggak terlalu itu. Jadi ya tengah-tengah gitu, nggak terlalu berlebihan, biasa aja. Karena kata Nabi, kan ada tuh sahabat yang nggak mau menikah, malah kena tegur sama Nabi. Ada lagi yang puasa nggak buka-buka. Terus puasa, ya bukan gitu. Puasa tiap hari, malah kena tegur, kata Nabi. Terus ada lagi misalnya, kayak tadi, betul kata Mbak Putri tadi, kalau urusan ibadah, urusan prinsip, kita harus tracknya gitu. Nggak boleh kita karena menghormati orang, jadi kita tadi ikut masuk ke gereja dia, masuk ke rumah ibadah, kecuali mungkin nanti ada jebakan juga. Kalau kata Bu Yahya itu kalau emang ada misal gimana kalau dia tugas jadi polisi, nah kalau kayak gitu bisa lah diinikan kan niatnya bukan untuk ini gitu. Intinya 3 aspek moderasi beragama itu humanity, hablum minallah, hablum minannas, terus lagi kesepakatan bersama. Jadi tengah-tengah gitu, Mbak. Tengah-tengah, jangan berlebihan lah. Biasa aja beragamanya biasa aja, nggak terlalu liberal, jangan terlalu ini, jangan terlalu ini. Misalnya sholat terus tiap hari, dari pagi sampai malam sholat terus.
ngaji terus, itu malah nggak moderasi, malah berlebihan kayak gitu kan. Seperti itu. Namun tadi perlu digarisbawahi, moderat itu ngelihatnya itu secara bijak, Pak. Secara bijak. Ini sekalian saya ngulang juga sih. Secara bijak kita ngelihat sesuatu itu. Misal kayak saya tanya juga sama guru saya tentang gimana tuh Ustaz, tentang Al-Zaitun. Udah tahu kan pasti pesantren itu. Ya kita sebagai ini nggak boleh kita nyerang mereka, nggak boleh kita langsung mencaci mereka. Kita cukup dilaporkan gitu kan ke polisi, dan kalau memang itu kesesatan ataupun menurut kita sesat gitu kan, atau juga bisa mengingatkan sama teman-teman kita, keluarga-keluarga kita, jangan masuk ke situ, itu misalnya kan. Jadi jangan jadi diperangi, itu malah nggak moderat gitu, Mbak. Thank you. Mungkin teman-teman ada tanggapan atau pertanyaan lain? Ini sekalian saya ngulang juga sih, bukan ngajari izinnya. Izin Kak, mau tanya Nina. Oke, monggo. Ini siapa ya? It's me. Mbak Nazra, silakan Mbak. Ini Untuk kita saya kan dari saya rencananya mau lanjut pasca sarjana itu yang psikologi, tapi saya S1-nya bukan dari psikologi. Itu gimana tanggapan Mbak Nena? Terus tips-tipsnya buat yang mau lanjut psikologi tapi nggak linear dari S1-nya. Makasih Kak Nina jawabannya. Nggak apa-apa sih, nggak ada masalah. Justru psikologi sains itu tidak mensyaratkan S1-nya harus psikologi. Yang mensyaratkan S1 psikologi itu kalau dia ambil psikologi profesi. Begitu, karena nanti ketika kita mulai lagi belajar, itu nanti ada yang namanya matrikulasi kan ya. Nah, itu di sana diajarin lagi bagaimana mata kuliah dasar yang mempelajari psikologi. Gitu sih. Terus apa tadi teh? Apalagi ya? Lupa. Harus dipersiapkan untuk mulai sebelum mulai kuliah psikologi S2 itu apa, Mbak? Yang misalkan nggak ada dasar nih, apa-apa sih yang harus saya persiapkan untuk masuk ke dunia? Mbak Nazar ambil di psikologi mana, Mbak? Aku rencananya ke luar negeri, Kak. Oh, oke. Biasanya kalau saya, kan saya juga tentunya dulu pas saya kuliah dengan yang sekarang itu kan kurikulumnya jauh banget ya. Maksudnya udah banyak banget berubah. Jadi biasanya saya langsung ke websitenya cek kurikulum yang dipakai apa, terus mata kuliah yang disajikan apa. Nah, sebelum nanti kita intake, biasanya saya udah langsung mempelajari, baca-baca referensi. Ya, misalnya dia kurikulumnya ada mata kuliah tentang psychological research, clinical psychological research. Nanti saya akan cari buku-buku yang membahas tentang itu, clinical psychological research. Itu sih kalau menurut saya, jadi nggak begitu ketinggalan gitu. Tapi apa itu bedanya Kak? Psikologi sains sama psikologi apa tadi satu? Kalau psikologi sains itu gelarnya itu ya MPSI, MA atau MA Psik. Tapi kalau psikologi itu sebut langsung profesi gitu loh, profesi psikolog. Kayak dokter aja kalau sekarang gitu. Nanti ada spesialisnya, kemudian ada subspesialisnya apa begitu. Oh ya, makasih Kak. Jadi sama-sama, ya Allah, terima kasih juga semuanya. Alright everyone, mantap. Oke, kayaknya dicukupkan udah jam ini. Ada ini yang lain? Mas Iqbal boleh langsung aja ya bersuara. Terima kasih atas aman-aman. Bapak Ibu Guru. Mau tanya, itu apa benar ya waktu nanti diwawancara ada tes baca kitab untuk alumni pondok? Dengar-dengar ada. Terima kasih, itu aja. Di mana? Ada info itu? Ada beberapa yang menginfokan kalau nanti itu ada tes baca kitab untuk alumni pondok, itu benar atau enggak? Terima kasih.
Itu info dari siapa ya, Mas? Dari Teman ya? grup, tapi nggak tahu juga gitu. Makanya saya Oke. Kabar burung berarti ya. Honestly kami kayaknya nggak tahu gitu, kecuali menurut saya kalau dia daftar yang LPDP kadar ulama ya, Kementerian Keuangan yang kadar ulama, kayaknya ya wajib malah itu harus bisa baca kitab. Kalau kayak kita yang bukan basicnya di situ kayaknya enggak deh. Tapi coba dilempar di grup di Ini wording. ini apa ya? Apa masukan aja ya? Kalau nggak officially stated by Kemenak BIB itu jangan terlalu diambil pusing sih. Jadi kalau itu kan bisa ganggu-ganggu apa konsentrasi ya, pikiran kita kok jadi malah ke situ terus ya macam-macam lah ya, jadinya negatif ya, abaikan aja sih. Lagian kalau misalnya kakak ke luar negeri kan syaratnya cuma bahasa Inggris, kecuali kalau kakak mungkin ke Timur Tengah ya, syaratnya kan bahasa Arab. Ya betul mungkin ya. masih Fokus aja gitu, kalau nggak official dari BIB ya abaikan saja sih, ya. hoax. Terima kasih. Ya. Oke. Atau biar lebih ini boleh ditanyain lagi sama di tahun lalu gitu Mas. Biar oke lagi. Karena kami ada sih gitu. Oke, yang lain? Monggo. Oke. S1-nya di mana ya, Mbak? Dan jurusan apa? S2-nya di mana? Jurusan apa? Oh, Universitas Paramadina. Oh, sorry, itu negeri ya, Paramadina? Sorry, swasta. Ada nggak di list itu, Mbak? Oh ya, sorry ya. LPDP ya. Pak Anies Oke. dulu ya jadi rektor. Iya, betul. Pak Anies Baswedan gitu. Oke, teman-teman mungkin ada tanggapan? Mungkin bisa dibantu untuk kontribusi karena ini lumayan krusial sih kontribusi. Gimana? Diulang gimana Tambahan? tadi? Bisa diulang yang bingungnya di mana tadi?
Kalau saya bayangkan saya jadi orang yang ngasih dana untuk kakak buat sekolah, saya mikir-mikir lagi tuh, loh kok jadi magang ya? Kan saya suruh sekolah gitu. Nah, lebih baik bukan, ini organisasinya apa namanya? Oh, belum ada yang spesifik. Lebih baik kalau misalnya kontribusi itu, kalau berdasarkan ini ya, award yang kemarin tuh ngadain apa itu namanya, live Instagram itu, mereka bilangnya cari di daerahmu pasti ada, apapun di daerah pasti ada, tinggal kamu coba kaitkan aja. Dari mana Mbak? Asalnya dari mana? Oh, oke. Kira-kira ada nggak sesuatu yang bisa Mbak address itu di daerah itu dengan disiplin yang Mbak dalami sekarang? Kalau gabung dengan organisasi itu apa ya, kurang ya, maksudnya kontribusi realnya itu masih ini ya, masih kurang gitu ya. Coba lebih gali lagi deh apa misalnya ya terkait disiplin Mbak itu. Oke, nambahin dikit mungkin Mbak. Sebenarnya kontribusi itu kalau saya ya sekarang udah di Arizona State University dia sekarang udah jadi award. Dia bilang sebenarnya kontribusi itu nggak harus ini sih, ya nggak sih, nggak harus terlalu besar gitu, tapi kecil kan kita banyak nih alumni LPDP. Bayangkan kalau setiap orang ini berkontribusi ke daerahnya masing-masing, ada ratusan atau puluhan ribu misalnya, ratusan ribu alumni LPDP, pasti kan Indonesia akan lebih baik lagi. Mungkin digali lagi Mas Mbak, apa yang real yang bisa dikerjakan gitu, step-stepnya dipelajarin gitu. Jadi harapannya nggak ngawang gitu. Tadi kayaknya masih ngawang-ngawang. Mereka kayaknya mereka nggak mau ya ngawang-ngawang gitu Mbak. Udah. Kalau di live Instagram kemarin itu Pak Arif ya, dosen UIN Bengkulu itu bilang gini, bahkan ada salah satu peserta itu kontribusinya bikin apa? Bikin flyer di IG gitu. Jadi dia mengemas apa pemasaran sekolah-sekolah Islam itu di IG, bahkan baru 2 postingan dan dia jadi awardee gitu, dipilih gitu. Jadi memang betul-betul nggak harus besar sih, tapi real gitu loh, ada gitu. Hal-hal kecil aja gitu yang terkait dengan disiplin kita. Kalau kemarin ceritanya itu dia ngambil manajemen pendidikan, terus dia gelisah tuh, kok pendidikan Islam itu pesantren atau sekolah-sekolah Islam kok packagingnya tuh kok jelek ya, nggak kayak sekolah-sekolah internasional yang nggak ada label-label Islamnya. Terus dia inisiatif, saya mau bikin akun IG yang isinya tuh packaging sekolah-sekolah Islam gitu, dibikin infografiknya, dibikin apa segala macam gitu, sehingga bagus dan orang tertarik. Itu bahkan baru 2-3 postingan. Tapi Lolos. Iya. Oke ya, gitulah Mbak ya. Mungkin diinikan lagi. Mantap. Oke Mbak, cukup menjawab ya. Oke, yang lain, Zain, mungkin kita paling 10 menit lagi ya maksimal ya. Udah hampir jam 11 ini. Gimana teman-teman, langsung aja ngomong. Oke Mas. Jadi kemarin kan saya gagal di LPDP wawancara kan, yang batch 1 yang Maret kemarin. Oh, I see. Ya. Ini lulus? Yang mana yang TBS? Iya. Ya, alhamdulillah lulus. Alhamdulillah lulus. Wah, 2 kali dong tahun ini berarti. Oke, lanjut Mbak. Nah, mengenai kontribusi kemarin itu karena masih pertama kali ya daftar. Jadi waktu di Cecar, kan saya pengen bikin kontribusi itu, pengen membuat kelas gender training, apa sih ya, awareness kalau nggak salah, di lingkungan muslimat yang saya udah jadi anggota di situ, di lingkungan rumah saya. Nah,
menurut ibunya, menurut pewawancaranya itu kontribusi saya dan alasan saya S2 itu apa ya? Kayak kurang menekankan gimana sih, kontribusi saya itu kurang menekankan pentingnya keilmuan dan skill S2-nya Oh, gitu. iya iya iya. Iya iya. Iya. Sebenarnya Nggak relate-nya gimana, Mbak? Boleh nggak? bukan nggak relate sih Mas. Kayaknya aku di Nggak. sana tuh salahnya nggak menekankan pentingnya S2 untuk kontribusi aku gitu. Jadi saya kan pengen ambil waktu kemarin di Kanada Islamic Studies tapi by research di Gender and Women Studies. Jadi sebenarnya kalau dari judulnya itu emang udah sangat amat relate. Cuman kemarin itu waktu diwawancara kayaknya itu deh Mbak, bikin kelas gender itu nggak perlu S2 kayak gitu. Kalau Mbak pengen datengin kayak ahli-ahli yang kayak misalnya ahli hukum Islam, terus ahli gender, terus pengen cuman bikin kelas di muslimat-muslimat itu kayaknya nggak perlu S2 deh buat Mbaknya kayak gitu. Nah, waktu itu saya tuh nggak nyantumin kayak kalau saya tuh pengen jadi dosen juga waktu di SA gitu loh, Mas. Jadi kayak pure cuman pengen bikin kelas itu gitu. Nah, teman saya ada yang bilang mungkin harus dibarengin sama tujuan lain yang emang bener-bener membutuhkan S2 kayak gitu. Nah, kontribusi ini tuh dijadiin kayak kontribusi tambahan kayak gitu. Kemarin kata teman saya gitu. Cuman kalau misalnya yang lain saya juga nggak tahu. Pokoknya memang yang ditekankan itu kenapa harus S2 sekarang banget, itu kontribusinya kenapa kayak gitu. Terus kok penting gitu. Harus S2 di kontribusi kamu di masa depan kayak gitu. Jadi harus dipikirkan banget. Itu Kak. Terima kasih. Mantap, Mbak. Itu yang paling greget yang malam ini sih. Kenapa harus S2? Itu pertanyaan yang paling ini ya, paling mendasar harus terjawab kok penting S2. Tetapi benar sih, harus ada benang merah ya, Mbak ya, antara kenapa harus S2 sama kontribusinya. Itu ya catatan juga untuk kami pribadi sih. Oke, teman-teman, ada tadi Mbak Kamila ya, raise hand. Oh iya, tadi mau Monggo. ini aja sih, mau nambahin aja sih Kak Ari. Jadi bukan nambahin, Oke. jadi tanya ke Kak siapa Asya, siapa tadi yang pertama Kak Nabila yang Beauty tanya ke Insight. internasional. Iya, yang internasional itu benar sih harusnya. Mungkin saya juga baru pertama kali ini sih, tapi sering beberapa kali ikut kelas kayak esai gitu. Katanya emang kontribusi itu emang nggak pas kecil-kecil, tapi nggak apa kecil-kecil, tapi seenggaknya itu jelas gitu. Jadi kayak misalnya bisa bikin NGO sendiri atau bisa di diploma gitu. Menambahkan Kak, kalau Oke, dari monggo. mentoring kemarin saya sama Kakak LPDP, kan ada beberapa teman saya yang bilang pengen bikin NGO gitu, kayak organisasi baru. Nah, tapi di-tackle sama pewawancaranya, "Loh sekarang NGO tuh banyak," katanya gitu, "kenapa kamu nggak berkolaborasi aja atau bergabung di dalamnya?" Gitu. Kalau kemarin NGO itu kayak gitu. Kalau misalnya punya tagline jawaban ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya punya alasan yang kuat, mungkin di daerah Mbaknya, di daerah kita belum ada, terus sangat terbatas, nggak terakses dengan baik gitu, bisa gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada alasan yang kuat gitu buat bikin NGO itu lebih baik nggak, karena sekarang Indonesia tuh lagi meninggikan kata-kata kolaborasi sepertinya. Gitu. Oke. Mantap lagi nih tambahannya, Mbak Asya ya. Yang penting jelas, kayaknya jelas meski kecil, jelas, dan yang penting itu ini Mbak, kayaknya perlu ditekankan itu kesinambungan gitu ya. Kesinambungan, yakin nggak bakal berlanjut terus? Iya betul Kak. Bener nggak? Iya ya. Iya betul, kayaknya udah kebanyakan nih NGO di kita. Honestly ya, jujur saya apalagi duta-duta, putra-putri dan lain-lain. Ya saya juga
duta sih sebenarnya. Duta adalah pemilihan gitu. Tapi honestly, Mbak, sejujurnya saya resahnya gimana? Karena terlalu banyak nggak sih kita lihat duta-duta putra-putri. Pasti di daerah teman-teman juga banyak. Tapi coba lihat apa hasilnya gitu. Eh, apa kontribusi sebagian orang, walaupun nggak seluruh, tapi kebanyakan itu paling setengah bulan atau maksimal setengah tahun, setahun kontribusi, setelah itu enggak gitu. Kan sayang ya, harapannya dengan kontribusi yang kecil tapi konsisten dan jelas itu lebih eye catching sih bagi mereka. Ya nggak sih? Banyak duta-duta kan, tapi nggak jelas duta-duta apa itu. Oke teman-teman, cukup sampai sini. Boleh nggak foto dulu kenang-kenangan? Siapa tahu ini jadi wasilah, atau yang bisa on cam boleh on cam, kita foto teman-teman. Ada yang pakai laptop nggak ya? Oke boleh dong, kalau yang memungkinkan boleh on cam, kenang-kenangan. Ada ya? Boleh Mas? Oh iya tadi. Oh Kak, kalau sudah selesai nggak apa-apa kok, ditutup aja nggak apa-apa. Oke. Oke. Oke, thank you. Thank you juga pemilik Kayaknya ada room. setiap malam dah. Enggak, belum tahu juga Mbak. Baik Mbak, Mas. Makasih banyak ya Mas Ari, Mas Ismail, semuanya makasih Oke. Terima banyak. kasih Mas buat sharingnya tadi. Mbak Nasya juga terima Ya, kasih. Mbak Nina, sama-sama ya juga. Mas Ari dan semua teman-teman semuanya semoga sukses, semua lulus. Amin, amin, amin. Lulus. Sampai jumpa di persiapan keberangkatan. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin. Oke, thank you everyone. Oke, izin ya. Oke, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya.